Sejak tahun kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia telah dipimpin oleh 7 orang presiden. Saat ini, sistem pemilihan presiden di Indonesia dilakukan dengan melakukan pemilihan umum atau pemilu. Hal ini dilakukan 5 tahun sekali dengan maksimal menjabat selama 2 periode. Kali ini kita akan memutar kembali kehidupan Presiden Indonesia dari masa ke masa. Inilah 7 fakta menarik Presiden Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno atau yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Sang presiden pertama Republik Indonesia tersebut terkenal dengan pidatonya yang lantang dan berani. Ciri khas penampilan Soekarno ketika menjabat sebagai Presiden Indonesia adalah baju militer dan tongkat komando yang selalu dibawanya kemana-mana. Soekarno yang selalu lolos dari percobaan pembunuhan dianggap memiliki kesaktian yang juga tersimpan di tongkatnya. Namun dalam buku biografinya yang ditulis oleh Cindy Adam, Soekarno mengaku tongkat tersebut hanya pelengkap tampilan saja. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro, seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa. Sedangkan ibunya bernama Sukirah. The Smiling General, julukan ini diberikan pemimpin dunia kepada Soeharto yang berkuasa di Indonesia selama 32 tahun. Presiden kedua Republik Indonesia ini memang selalu tersenyum ketika berhadapan dengan publik, baik di luar maupun di dalam negeri. Salah satu wartawan yang selalu mengikutinya mengaku Soeharto tetap tersenyum ketika masyarakat Jerman menghujatnya. Kejadian ini berlangsung saat Soeharto dan rombongan kabinetnya mengunjungi Jerman pada tahun 1995. Pada masa pemerintahannya, Indonesia berhasil keluar dari ketergantungan impor beras. Indonesia yang tadinya menjadi pengimpor beras terbesar di dunia, menjadi negara yang bersuasembada beras. Ia bahkan berhasil menghimpun bantuan 1 juta ton padi kering dari para petani untuk diberikan kepada rakyat Afrika yang mengalami kelaparan. Selain itu, Soeharto juga mendapatkan penghargaan tertinggi dari PBB di bidang kependudukan karena berhasil melaksanakan program keluarga berencana untuk menahan laju kepadatan penduduk di Indonesia. Baharudin Yusuf Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang menggantikan Soeharto. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936, beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Berbeda jauh dari pendahulunya, Habibie adalah presiden yang paling singkat masa jabatannya.
1 tahun 5 bulan saja. Krisis moneter dan pergolakan politik pada tahun 1998 hingga tahun 1999 menimbulkan perpecahan di seluruh Nusantara. Untuk meredam kekacauan tersebut, Habibie mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan bagi daerah di luar Jakarta untuk berkembang. Menjadi presiden di era peralihan dari Orde Baru ke era demokrasi memang sangat berat. Pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden ditolak oleh sidang MPR. Salah satunya karena Timor Timur lepas dari wilayah Indonesia. Menyadari kekurangannya, Habibie dengan lapang dada menerima dan memutuskan tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Setelah itu, Habibie keluar dari dunia politik dan lebih memilih berkarya di bidang ilmu pengetahuan teknologi. Kecerdasan Presiden Indonesia ini memang di atas rata-rata. Ia memiliki 46 hak paten di dunia teknologi penerbangan. Belum ada yang menyamai prestasi tersebut. Doktor dari Jerman ini juga berhasil membuat pesawat untuk NASA, organisasi Amerika yang berhubungan dengan luar angkasa. Untuk Indonesia sendiri, ia merancang pesawat N250 yang dikerjakan 100% insinyur Indonesia. Kalau tidak ada krisis moneter, pesawat ini diramalkan bisa mendominasi dunia penerbangan kategori turboprop. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab disapa Gus Dur adalah presiden keempat Indonesia. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara yang dilahirkan di Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Kiai yang terkenal demokrat dan tidak bisa ditebak ini memenangkan voting MPR dan mengalahkan Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahannya, Gus Dur sangat kontroversial. Salah satu keputusan yang mengejutkan semua pihak adalah diberlakukannya Imlek sebagai hari libur nasional dan mencabut larangan huruf Tionghoa yang selama ini dikekang oleh rezim Orde Baru. Gus Dur sebagai nama panggilan akrab Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa sejarah masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh kaum Tionghoa. Bahkan, ia mengaku memiliki darah Tionghoa dari garis keturunan ayahnya. Sebelum menjadi presiden, Gus Dur telah berkelana ke berbagai negara untuk menuntut ilmu, seperti Mesir, Irak, Jerman, dan Prancis. Namun, bekal yang didapatnya dari luar negeri itu tidak serta-merta menjamin kesejahteraannya di Indonesia. Pulang dari negeri orang, Gus Dur yang hanya bekerja sebagai jurnalis dan pembicara dari kampus ke kampus tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Meskipun seorang kiai dari kalangan pondok pesantren, keluarga Gus Dur mengajarkan kehidupan yang liberal dan tidak membeda-bedakan gender. Tugas rumah tangga dibagi rata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Presiden Republik Indonesia yang kelima, Megawati Soekarno Putri, lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah wakil presiden RI yang ke-8 di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri dari Presiden RI pertama yang juga proklamator Soekarno dan Fatmawati. Megawati Soekarno Putri mengidolakan ayahnya sendiri. Karena itu, sejak muda ia terjun ke dunia politik. Untuk melatih kehidupan sosial politiknya, Megawati bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional atau GMNI. Gerakan ini merupakan gerakan mahasiswa beraliran Marhainisme atau memperjuangkan hak-hak orang tertindas. Disinilah dia bertemu dengan sang suami, almarhum Taufik Kemas.
Saat itu mereka bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Melewati perjuangan politik yang cukup panjang, akhirnya Megawati terpilih menjadi presiden wanita pertama di Indonesia. Terpilihnya Megawati menjadi sorotan dunia karena pemimpin negara wanita memanglah jarang. Bahkan Amerika Serikat yang mengklaim negara liberal dan demokratis belum memiliki presiden perempuan. Banyak yang mengira ketika Megawati menjadi presiden, ia akan menuntut gerakan rezim Soeharto kepada Bung Karno dan keluarganya. Namun, Megawati masih menghargai hukum di Indonesia. Ia tidak pernah ikut campur dalam penyelesaian kasus rezim Soeharto dan memaafkan penindasan yang pernah dilakukan terhadap keluarganya. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI ke-6. Berbeda dengan presiden sebelumnya, beliau merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilu presiden putaran 2 di 20 September 2004. Lulusan terbaik Akabri yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Istrinya bernama Kristiani Herawati, merupakan putri ketiga almarhum Jenderal Sarwo Edi Wibowo. SBY menyadari di masa pemerintahannya media sosial sangat berpotensi dalam berkomunikasi dengan rakyat. Ia pun membuka beberapa akun untuk sarana berkomunikasi dengan rakyat. Tidak hanya melaporkan kebijakan-kebijakannya, SBY juga mencurahkan isi hatinya pada akun medsos tersebut. Tidak banyak yang mengetahui bahwa SBY pernah merasa terpuruk di masa kecilnya karena perceraian kedua orang tuanya. Namun, SBY menjadikan peristiwa ini sebagai peringatan agar bisa lebih maju demi membahagiakan ibu yang telah membesarkannya. Dengan kecerdasan yang ia miliki, SBY menjadi anggota militer yang berintelektual tinggi. Presiden Indonesia yang ketujuh adalah Joko Widodo atau Jokowi, lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di kota Solo. Terpilih menjadi presiden memang bukan cita-cita seorang Jokowi. Dengan kecerdasan yang ia miliki, Jokowi berusaha menyelesaikan pendidikannya hingga mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses penyelesaian pendidikan ini tidaklah gampang. Beberapa kali Jokowi mengalami kendala keuangan. Berdagang, mengojek payung, dan menjadi kuli bangunan adalah pekerjaan yang ia lakoni semasa kecil. Namun dengan semangat yang tinggi, Jokowi berhasil menjadi pengusaha kayu dan mengirim hasil produksinya hingga ke Eropa. Karir politik Jokowi bermula ketika ia menjadi wali kota Solo. Dari wali kota Solo, Jokowi beranjak ke Jakarta dan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Setelah menjadi gubernur Jakarta, tentu membuat pria ini semakin sibuk. Banyak sekali aktivitas yang harus dia lakukan. Tidak sedikit pula media yang membuat berita khusus akan Jokowi. Dengan popularitas yang semakin meningkat ini, sudah pasti membuat banyak orang yang ingin Jokowi maju sebagai presiden. Pada tanggal 20 Oktober 2014, sosok Wong Cilik yang dikenal dengan gaya belusukannya ini secara resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Hari yang begitu bersejarah untuk bangsa Indonesia, di mana banyaknya masyarakat yang ikut merayakan pengangkatan Presiden ke-7 ini. Tidak hanya dalam kalangan masyarakat biasa, beberapa artis pun ikut merayakan dengan menggelar acara konser Salam 3 Jari di Monas, Jakarta.
Demikianlah fakta menarik 7 presiden Indonesia yang semuanya mempunyai latar belakang yang berbeda. Semua presiden telah berjasa bagi negara Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.